Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Nah, di sini saya mengambil kelas Internet of Things, kelas C, dan di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yang mana tugas kedua ini cukup kompleks sekali. Nah, jadi untuk di tugas kedua ini, saya diminta untuk membuat pendeteksi suhu kelembapan ruangan, yang mana suhu dan kelembapan ruangan tersebut akan dipantau di aplikasi Blink secara real time, kemudian juga terdapat notifikasi yang masuk ke WhatsApp. Nah, selain dari suhu dan kelembapan itu sendiri, saya juga diminta untuk membuat seperti semacam simulasi lah dari beberapa perangkat. Nah, nama perangkatnya itu yang pertama adalah lampu, yang kedua itu ada AC, yang ketiga itu ada kulkas. Nah, setiap komponen tersebut itu diindikatorkan dalam bentuk LED. Nah, untuk lampu AC dan kulkas itu sendiri, dia bakalan bisa dikontrol itu lewat blink juga melalui tombol on off dan statusnya itu juga ditampilkan di blink. Nah, untuk itu, maka saya akan langsung melakukan demonstrasi alatnya dulu sebelum menjelaskan ke codingannya. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi alat untuk tugas yang kedua. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi alatnya, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang digunakan dalam tugas 2 IoT kali ini. Yang pertama itu terdapat Node MCU atau ESP8266 sebagai microcontrollernya. Kemudian terdapat juga kabel Type-C untuk menghubungkan antara microcontroller dan juga laptop. Kemudian di sini terdapat sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapannya. Kemudian di sini juga terdapat 6 lampu, yang mana lampu merah yang ini menggambarkan indikator suhu itu panas, kemudian yang kuning ini menggambarkan suhunya sedang, dan yang biru ini menggambarkan suhunya itu dingin. Kemudian 3 lampu yang sebelah sini ini untuk menggambarkan sebuah perangkat. Yang pertama ini untuk perangkat lampu, kemudian yang hijau untuk AC dan yang biru itu untuk kulkas. Di sini untuk dashboard Blinknya dia masih offline. Langsung saja ke demonstrasi alatnya. Kita hidupkan dulu. Nah, untuk codingannya itu saya setting agar dia tuh data yang dikirim dari sensor itu ditampilkan dalam serial monitor 2 detik sekali. Kemudian untuk yang ke WA itu 1 menit sekali. Nah, di sini sudah menyala, bahwasanya dia yang merah yang menyala berarti kondisi itu suhunya panas. Kemudian kita tes untuk komponen lampu AC dan kulkasnya. Sini lampunya hidup. Kurang kelihatan, oke. Lampunya hidup. Kemudian AC hidup, kemudian kulkas hidup juga. Kemudian saya matikan AC, dia off. Kemudian kita cek di serial monitor. Nah, di sini kondisi AC-nya mati. Di sini mati. Kemudian jika saya matikan kulkas, maka di serial monitor juga kulkasnya mati. Kemudian kita cek yang di WA. Ini juga mati untuk AC dan juga kulkas, sesuai dengan yang di serial monitor dan juga yang ada di Blink dan juga yang ada di komponen nyata. Nah, jadi untuk menghasilkan demonstrasi yang seperti itu, kita membutuhkan logika yang cukup kompleks juga agar bisa mewujudkan demonstrasi tersebut. Nah, yang pertama itu kita pastinya perlu mendefinisikan Blink template-nya. Yang pertama itu ada ID, kemudian nama
nama template yang kita buat di Blink. Yang selanjutnya itu adalah autentikasinya. Kemudian setelah itu, ini juga wajib juga, itu adalah include library-nya. Nah, untuk ini yang pertama itu buat ESP8266, yang kedua itu untuk library Blink, yang ketiga ini untuk library sensor DHT, dan yang keempat ini untuk buat koneksi HTTPS. Jadi dia tuh bisa menghubungkan ke Twilio agar dia bisa mengirim pesan ke WhatsApp. Kalau yang ini itu dia digunakan untuk library HTTP klien untuk SP8266. Jadi dia akan memungkinkan untuk melakukan get atau post ke server. Nah, jadi dia akan digabung dengan WiFi client secure untuk HTTPS-nya nanti. Selanjutnya di sini adalah pengaturan Wi-Fi yang akan digunakan oleh si Node MCU-nya. Di sini pertama ada ID Wi-Fi-nya atau nama Wi-Fi, kemudian di sini adalah password-nya. Yang selanjutnya di sini adalah data akun dari Twilio yang telah saya buat. Nah, jadi di sini meliputi akun ID, kemudian autentikasinya, kemudian nomor ini buat from number ini from itu kan dari. Jadi nanti Twilio-nya tuh ngirimnya dari nomor ini. Kemudian dikirim kemana? Nah, dikirim ke WA saya yang ini. Phone number sebagai penerimanya. Yang selanjutnya di sini terdapat deklarasi-deklarasi untuk sensor LED dan juga perangkat tambahan. Jadi untuk DHT itu terletak pada pin D4 dengan tipe DHT-nya itu DHT11. Kemudian di sini juga terdapat LED. Jadi untuk LED yang menggambarkan panas atau yang saya bilang tadi merah itu dia terletak pada pin D1. Kemudian untuk LED yang warna kuning atau yang sedang itu terletak di D2. Kemudian untuk yang warna biru yang dingin itu terletak pada pin D3. Nah, selanjutnya di sini untuk perangkat tambahannya yang pertama itu lampu yang warna merah itu dia di D5, kemudian untuk AC atau yang warna hijau dia ada di D6 dan juga kulkas warna biru itu ada di D7. Selanjutnya di sini adalah link timer. Timer ini merupakan objek timer yang non-blocking untuk menjadwalkan fungsi berkala seperti send sensor dan juga send to WA. Jadi dia buat nanti mengatur dia tuh time-nya tuh bakalan seperti apa. Nah, kalau di sini saya aturnya itu kalau untuk ke serial monitor itu 2 detik sekali, tetapi kalau untuk ke WA itu 1 menit sekali. Nah, di sini terdapat void send WhatsApp message. Nah, kalau ini tuh dia tuh kayak deklarasi gitu, fungsi yang menerima parameter pesan atau string dan mengirimkannya ke Twilio API untuk dikirim ke WhatsApp nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada Wi-Fi client secure. Jadi dia akan membuat objek klien TLS untuk koneksi di HTTPS. Yang selanjutnya ini client set insecure ini buat bypass SSL verify. Jadi dia tuh buat objek client. Jadi dia ini bakalan menonaktifkan verifikasi sertifikat SSL. Jadi dia bakalan memungkinkan koneksi meskipun sertifikat tidak diverifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya ini di sini untuk HTTP klien dan juga string URL-nya itu sendiri dia bakalan menginisialisasi objek HTTP klien dan juga membangun URL endpoint video untuk message API menggunakan akun SID tadi.
Nah, yang selanjutnya di sini terdapat pengkondisian. Nah, di sini tuh untuk melakukan pengkondisian bahwa memulai koneksi HTTPS ke URL yang dibentuk. Jadi begini tuh akan mengembalikan true jika siap. Nah, selanjutnya di sini bakalan ada HTTPS at header, ini content type, application, dan lain-lain. Ini untuk menambahkan header content type yang sesuai untuk post form encoded. Nah, jadi di sini ini perlu ditambahkan encoded untuk tanda plus. Karena apa? Karena saya sudah mencoba beberapa kali, jika tidak ditambahkan encode, maka tanda plus ini di WhatsApp to number atau di WhatsApp saya itu tidak akan terbaca oleh Willio-nya. Jadi dia menganggap ini sebagai spasi, padahal tidak gitu. Padahal di sini dia jelas-jelas tanda plus. Jadi dia membacanya itu hanya 628 ini tanpa plus, sedangkan dia itu mintanya harus ada plusnya agar ada kode wilayah atau kode regionalnya. Jadi WA-nya tidak akan pernah terbaca jika tidak digunakan encoded. Kalau yang ini untuk ngepost datanya yang udah dalam bentuk encoded. Nah, selanjutnya di sini kita berikan sebuah pengkondisian lagi, if else di sini. Jadi untuk kondisi if-nya, apabila HTTP code-nya itu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan serial print. Itu dia bakalan video respon kodenya itu apa, nanti ditampilkan di sini. Terus dia kalau dia kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan error. Kemudian dia akan selesai HTTPS-nya. Nah, apabila semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia itu ada else yang di luar. Nah, else yang di luar ini kalau Twilio-nya ini koneksi HTTP-nya gagal. Jadi dia akan menampilkan yang di sini. Kalau emang dia nggak terhubung. Kalau yang if else yang di sini dia akan menampilkan dia itu terhubung. Nah, tapi itu udah bener apa belum? Kalau bener dia nampilin yang ini, kalau salah dia nampilin yang ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi update status perangkat. Nah, kalau untuk fungsi update status perangkat itu sendiri, jadi di sini tuh dia bakalan mewakili untuk status lampu, kemudian AC, dan juga kulkas. Nah, di sini terdapat apa ya? Itu lampunya on atau off gitu. Ini status ini dia itu digunakan untuk yang tampil di Blink maupun serial monitor maupun yang ada juga di WA. Jadi kalau untuk logikanya itu kita pakai boolean. Jadi apabila dia dalam kondisi true, maka yang ditampilin itu bakal on. Tapi kalau dia sedang dalam kondisi false, maka yang ditampilin itu off. Terus di sini terdapat kontrolnya. Jadi untuk yang lampu itu dikontrol lewat link yang V4, kemudian yang AC itu V5, dan juga untuk yang kulkas itu ada di V6. Yang selanjutnya di sini untuk dia tuh buat update status. Jadi di sini kenapa ada update? Jadi dia akan mengupdate apabila saya melakukan perubahan.
Jadi di sini dia akan mengambil dari data yang tadi yaitu status untuk get device statusnya. Jadi dia dalam kondisi apa gitu. Jadi dia bisa secara real time untuk nge-update data. Jadi misal kalau saya hidupin semua, maka dia bakalan on semua. Kalau saya matiin salah satu, dia langsung berubah menjadi off. Itu lewat kode update yang status ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk membaca sensor. Kalau untuk fungsi pembacaan sensor itu sendiri, dia itu dimulai dari float last time sama dengan 0 dan juga last humidity sama dengan 0. Humidity sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat stringless kondisi dan juga stringless device status. Ini tuh buat variabel global untuk menyimpan nilai terakhir yang dibaca supaya bisa dipakai di fungsi lain. Misal untuk dikirim ke WA ataupun di serial monitor. Nah, kalau yang di sini tuh void sensor ini dia kayak yang fungsi buat yang ngirim data dari sensor ke dia bakal disimpan gitu. Datanya itu disimpan di variabel H dan juga variabel T. Jadi H ini buat nyimpan humidity, kemudian T itu buat nyimpan temperatur atau suhu. Di sini terdapat pengkondisian lagi. Jadi kalau di sini tuh dia bakalan kondisinya tuh seperti ini. Jadi kalau jika pembacaannya itu gagal, maka dia akan menghasilkan none. Jadi dia akan menampilkan error dan keluar dari fungsi. Jadi kalau ininya DHT-nya itu nggak kebaca, maka dia bakal muncul error gagal membaca dari sensor DHT. Kemudian di sini untuk virtual write-nya, jadi untuk ini si humidity itu bakal ditampilkan di yang V0 itu dalam bentuk gauge kalau nggak salah tadi. Kemudian untuk yang temperatur tuh ditaruh di V2. Nah, kenapa saya nggak pakai V1? Itu karena pas itu saya kan pernah pakai pas matkul itu saya pernah pakai, sudah pernah saya pakai, kemudian saat saya ingin pakai lagi dia sudah tidak bisa. Makanya saya ganti ke V2. Kalau yang kondisi ini dia bakalan menampung. Kondisi itu dia bakal menampung nanti isinya itu ada di bawah sini. Dia itu bakalan masuk ke kondisi dingin, sedang, atau panas. Kalau untuk syaratnya itu sendiri, jadi kalau untuk di kondisi dingin ini diperlukan untuk si temperatur atau suhunya itu di bawah 25. Kemudian kalau untuk di kondisi sedang itu temperaturnya itu lebih dari sama dengan 25 dan juga dia itu harus kurang dari sama dengan 28. Jadi dia itu di antara rentang 25 sampai 28 tetapi termasuk juga 25 dan juga 28. Yang selanjutnya itu kalau dia masuk kondisi, oh iya tadi kalau dia masuk kondisi dingin maka yang high itu bakalnya dingin aja, tetapi untuk yang sedang dan panas itu low dan juga logika yang lainnya juga seperti itu. Kalau misalnya ini panas, jadi dia yang bakalan hidup itu yang panas aja, yang high atau hidup, kemudian yang lain itu akan bersifat low. Nah, yang selanjutnya itu di sini kalau untuk kondisi itu ditampilkan di V3 pada blingnya. Selain itu, untuk data-data tersebut juga harus kita simpan untuk ditampilkan ke WhatsApp nanti melalui get device status. Jadi di sini nanti list device status, nama variabelnya, kemudian untuk fungsi itu nanti ada di get device status. Kemudian di sini untuk serial print untuk yang ditampilkan ke serial monitor dan juga ditampilkan ke WA dan juga ditampilkan udah ke serial monitor dan WA aja.
yang send WA-nya sama kayak ini tadi. Jadi di sini tinggal manggil-manggil aja. Selanjutnya di sini untuk fungsi mengirim pesan di WA. Jadi mengirim pesan di WA dengan variabelnya namanya pesan. Nah, di sini untuk baud rate-nya itu terdapat di 9600 itu yang paling normal untuk rentang waktu 2/2 detik di serial monitor. Kemudian untuk yang pertama itu setelah dia dimulai atau baru dicolokin lah istilahnya, dia bakalan memunculkan serial blink itu memulai koneksi ke WiFi dan juga Blink. Nah, setelah itu kalau dia udah selesai menjalankan ini, maka dia bakalan mengecek autentikasi token, kemudian SSID dan juga passwordnya untuk ngambil WiFi, untuk ngambil token Blinknya. Kemudian dia bakal memulai pembacaan di sensor DHT. Nah, kalau di sini tuh untuk pengaturan mode PIN, jadi untuk PIN-PIN tersebut itu sebagai apa? Nah, di sini karena kita tidak menggunakan input atau inputnya hanya dari sensor, maka LED-nya itu semuanya bersifat sebagai output. Kalau ini untuk defaultnya itu di digital write itu karena dia kan lampu ya LED ya, jadi dia hanya kita pakaikan digital, jadi dia itu keadaannya tuh hanya dua, hidup atau mati, tidak ada redup, tidak ada terang, jadi hanya hidup atau mati. Nah, di sini itu yang tadi timer tadi kita set interval, jadi dikirim ke sensor. Ini untuk yang di serial monitor itu 2000 L atau nanti dia bakalan 2 detik sekali ngirim ke serial monitor. Kemudian kalau yang ini itu 60.000 agar dia bisa 1 menit untuk yang dikirim ke WA. Selanjutnya di sini untuk menjalankan fungsi untuk menjalankan blink dan juga menjalankan timer yang sudah di set tadi timer ini. Sekian mungkin dari codingan yang bisa saya sampaikan dan juga presentasi dari mulai demonstrasi, kemudian penjelasan codingan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.